pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Redmandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 30 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik melemah pada perdagangan Selasa lalu. Padahal, investor asing cenderung masuk ke bursa hingga lebih dari 1 triliun rupiah. IHSG ditutup turun 0,54% atau 37,91 poin ke level 7.011,69. Indeks melemah setelah menyentuh level terendahnya sebesar 7.007,91 dan tertinggi di posisi 7.072,78. Sebanyak 7 indeks mengalami pelemahan dengan sektor transportasi dan logistik paling tertekan sebesar 2,43%. Sementara itu, 4 indeks lainnya menguat dipimpin oleh sektor teknologi yang naik 0,31%. Di tengah pelemahan IHSG, investor asing terpantau melakukan aksi beli bersih mencapai 1,1 triliun rupiah di seluruh pasar. Asing paling banyak memburu saham PT Bank Mandiri dengan net buy mencapai 307 miliar rupiah. Posisi berikutnya diikuti oleh saham PT Telkom Indonesia dengan net buy sebesar 149,9 miliar rupiah. Sementara itu, asing banyak melepas saham PT Bukalapak.com dengan nilai jual bersih mencapai 43 miliar rupiah dan saham PT Indo Tambang Raya Megah dengan net sell sebesar 37 miliar rupiah. Dari dalam negeri, para pelaku usaha menyoroti kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jika terus dibiarkan dalam jangka panjang berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi yang berimbas kepada kenaikan harga barang dan jasa. Dari pasar modal tanah air, BI menyebutkan ada 32 perusahaan yang berencana IPO dengan perkiraan nilai penggalangan dana mencapai 29,13 triliun rupiah. Adapun telah ada 12 emiten yang mencatatkan sahamnya di BEI hingga 25 Maret 2022 dengan total dana yang berhasil dihimpun mencapai 3,18 triliun rupiah. Dari pasar global, pelaku pasar masih mencermati gejolak harga sejumlah komoditas. Di samping itu, investor memantau kelanjutan konflik Rusia atas Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. IHSG kembali memecahkan rekor pada perdagangan kemarin. Pada perdagangan sesi pertama kemarin, IHSG mencapai 7.072,78 yang merupakan level intraday tertinggi sepanjang masa. Investor asing juga masih membukukan beli bersih 1,10 triliun rupiah. Sayangnya, penguatan tersebut tidak bertahan sampai akhir perdagangan. IHSG kemarin ditutup melemah 0,54% ke level 7.011,69. Pasar saham dalam negeri tertekan kemarin lantaran harga berbagai komoditas cenderung bergerak turun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan harga komoditas. Pertama, adanya penguncian wilayah alias lockdown di Cina akibat penyebaran kasus COVID-19. Ini berpengaruh terhadap aktivitas ekspor dan impor, serta menimbulkan kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Menurut Ivan Konsultan, seorang analis RDK Elite, ini menimbulkan keterlambatan ekonomi global. Ini tercermin pada harga sejumlah komoditas yang terkoreksi. Kedua, potensi tercapainya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Kemarin, perundingan gencatan senjata antara kedua negara tersebut mulai dilakukan di Istanbul, Turki. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan penurunan harga komoditas tersebut membuat harga saham pertambangan melemah. Menurut Irfan, ini menyebabkan IHSG gagal bertahan di zona hijau. Sentimen-sentimen tersebut masih akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini. Selain itu, pelaku pasar juga masih merespon potensi kenaikan suku bunga The Fed secara agresif ke depan. Investor juga akan mencermati perkembangan kasus COVID-19 di dalam negeri setelah kasus di Cina meledak. Di sisi lain, pasar masih dipengaruhi rilis kinerja emiten, kata Herditya Wicaksana, seorang analis MNC Sekuritas. Ivan Konsultan memprediksi IHSG akan bergerak dengan kisaran support di 6.950 dan resisten di 7.050. Ia menyarankan investor mencermati saham Buka, LSIP, SMRA, TPIA, LPPF, dan SCMA.
Ivan Rosanova menyarankan investor berhati-hati dan tidak terlalu agresif melakukan akumulasi saham. Hitungan dia, IHSG akan bergerak antara 6.976 hingga 7.073. Beralih pada sektor komoditas, harga emas global mengalami koreksi pada perdagangan Selasa petang. Logam kuning tersebut tertekan oleh pasar obligasi Amerika Serikat yang terdongkrak rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed secara agresif pada 2022. Adanya kelanjutan pembicaraan perundingan damai Rusia dan Ukraina memberikan harapan baru atas tercapainya perdamaian konflik kedua negara. Hal itu pun menjadi pemicu menurunnya harga emas. Pada perdagangan Selasa petang pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 21,05 poin menjadi 1.918,75 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga merosot 1,41 poin ke level 1.921,79 US dollar per troy ounce. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp985.000, turun Rp14.000 dari posisi sebelumnya. Sementara harga buyback emas antam berada di level Rp889.000 per gram, di mana lebih rendah Rp14.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak dunia berfluktuasi sepanjang Maret 2022. Konflik Rusia dan Ukraina mewarnai gonjang-ganjing harga emas hitam di pasar global tersebut. Harga minyak jenis Brent sempat menyentuh level tertingginya sejak 2014 di level 112 US dollar per barel pada awal Maret 2022. Harga minyak jenis WTI juga mencapai puncak dalam 8 tahun terakhir sebesar 110 US dollar per barel pada awal bulan ini. Melejitnya harga minyak karena pasar khawatir pasokan minyak dari Rusia terhambat setelah menginvasi Ukraina. Terlebih lagi, negara barat memberikan sanksi embargo kepada Rusia sebagai bentuk protes. Namun, harga mulai mendingin ketika Amerika Serikat dan sekutunya mempertimbangkan untuk mengeluarkan minyak cadangan. Mereka lebih banyak ke pasar global. Rencana perundingan damai Rusia dan Ukraina di Turki juga menimbulkan harapan atas pemulihan pasokan energi global. Faktor lain yang menurunkan harga minyak adalah lonjakan kasus COVID-19 di Shanghai, China. Meski demikian, harga minyak masih mengalami kenaikan jika dibandingkan pada awal Maret. Hingga 29 Maret 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, minyak WTI naik 3,30% dari 103,41 US dollar per barel menjadi 106,94 US dollar per barel. Harga minyak jenis Brent terpantau 110,74 US dollar per barel, menguat 5,21% dari awal bulan ini, sebesar 104,97 US dollar per barel. Berita penutup kita pada hari ini ialah mata uang Garuda masih akan cenderung bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Penyebabnya pelaku pasar memasang sikap wait and see dan sedang risk off. Ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku pasar risk off. Pertama, pekan ini Amerika Serikat akan mengumumkan data ketenaga kerjaan. Ada potensi terjadi peralihan dana ke safe haven karena ada rilis data ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Tutur Reni Eka Putri, seorang ekonom Bank Mandiri. Menurut konsensus analis non-farm payroll Amerika Serikat di Maret akan sebesar Rp485.000 atau turun dari Rp678.000 di Februari. Bila data sesuai konsensus atau lebih baik, rupiah akan tertekan. Kedua, kekhawatiran kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang lebih agresif membuat yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun melesatkan ke level tertinggi 3 tahun terakhir di kisaran 2,5%. Kenaikan yield ini menyebabkan capital outflow dari emerging market, papar Ali Assegaf, seorang analis global capital investment. Alwi memprediksi rupiah hari ini bergerak di kisaran 14.340 hingga 14.385 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut analis Reni, rupiah akan bergerak antara 14.330 rupiah hingga 14.390 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemarin, kurs rupiah turun tipis 0,07% menjadi 14.370 rupiah.
Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.